Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bapak Rahmat Janmiko, bapaknya Sobat Kimia. Pada video kali ini Pak Janmiko akan membahas sifat alkana. Yang pertama ada sifat fisika, yang kedua ada sifat kimia. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama sifat fisika, yaitu hubungannya dengan titik didih ya. Jadi jika semakin panjang rantai karbon, maka MR-nya juga semakin banyak ya, MR-nya semakin tinggi, maka titik didih dari senyawa tersebut juga semakin tinggi ya. Semakin panjang rantai karbonnya, maka otomatis MR-nya semakin banyak, titik didihnya semakin tinggi pula ya. Jadi berbanding lurus. Nah, kemudian yang kedua, semakin banyak alkil. Nah, semakin banyak alkil atau semakin banyak cabang, maka titik didihnya semakin rendah ya. Kebalikan, semakin banyak cabang maka titik didihnya semakin rendah. Ini hubungannya dengan titik didih. Nah, sebagai contoh di sini ada CH3, CH2, CH2, kemudian CH3. Yang satunya ada CH3, ada CH, kemudian CH3, kemudian CH3. Ada A dan ada B. Yang atas butana, yang bawah adalah 2-metil propana. Titik didihnya A dan B tinggi mana? Otomatis tinggi A. Walaupun jumlah C-nya sama, jumlahnya sama, tetapi yang di sini rantai karbonnya lebih panjang, ya kan? Sedangkan yang di sini ada alkil atau cabang. Ya. Kalau misalkan ada C5H12, yang satunya ada C4, ya otomatis di sini titik didih C5H12 lebih tinggi daripada CH4 karena MR-nya lebih besar daripada yang CH4. Oke. Nah, yang kedua, untuk kepolarannya bagaimana? Untuk alkana itu sukar ya. Jadi sukar larut dalam air. Nah, sukar larut dalam air. Jadi sukar larut dalam air untuk alkana ya. Otomatis kecenderungannya adalah non polar. Kemudian yang kedua adalah sifat kimia. Nah, sifat kimianya yang pertama ada reaksi pembakaran. Nah, untuk reaksi pembakaran tentunya masih ingat ya, ada pembakaran sempurna dan ada pembakaran tak sempurna. Nah, sebagai contoh di sini ada CH4 dibakar menghasilkan CO2 dan H2O, otomatis plus energi. CO2 termasuk pembakaran apa di sini? Sempurna. Nah, sedangkan pembakaran tak sempurna menghasilkan apa? Gas karbon monoksida dan juga menghasilkan apa? Jelaga. Nah, masih ingat ya, atau menghasilkan jelaga, atau bahasa Jawanya istilahnya angus. Berarti termasuk pembakaran yang di sini adalah pembakaran tak sempurna. Kemudian yang kedua adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi apa? Pergantian ya, reaksi pergantian.
Nah, sebagai contoh masih sama CH4, kemudian direaksikan dengan Cl2, maka akan menghasilkan CH3Cl plus HCl. Nah, CH3Cl di sini namanya adalah apa? Metil klorida. Namanya adalah metil klorida. Atau di sini termasuk nanti materinya akan dibahas di kelas 4, di kelas 12, yaitu alkil halida, atau nama lainnya adalah halu alkana. Kalau di sini alkil halida, metil klorida, halu alkana, maka namanya sama saja dengan klorometana. Klorometana sama saja dengan metil klorida. Halu alkana, alkil halida. Nah, ini adalah sifat-sifat alkana, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.